Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah catatan kita, bahwa selama kehadiran itu ada di tengah-tengah kita, mari kita syukuri Dia yang selalu menyertai hidup kita. Dan terakhir dalam catatan ini, bagaimana cara merindu Anda dan saya akan Allah dalam seluruh kewajiban agama-agama kita, termasuk cara berpuasa kita. Pertama, dengan konsep kerinduan ini, Anda melakukan persahabatan dengan Allah, Anda boleh menjadi ragi Kristiani, dan Anda mengasihi Allah. Dengan catatan itu, maka kewajiban agama kita bukan formalitas, melainkan kita hayati dengan penuh kerinduan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan telah mendengarkan suaraku dan berbelas kasih. Tuhanlah penolongku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersertamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Jumat 4 Maret, Jumat pertama sesudah Rabu Abu. Kita bersama bersyukur kepada Tuhan untuk perayaan syukur Ekaristi ini bersama intensi-intensi yang kita bawa. Mari saudara yang terkasih, bersama seluruh intensi ini kita bawa dalam perayaan Ekaristi ini menjadi perayaan syukur keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang dicintai Tuhan, firman Tuhan hari ini menyinggung kata berpuasa, dan itu menjadi bagian kita untuk masa-masa Prapaskah ini. Bagaimana catatan yang saya pelajari dan saya renungkan menjadi inspirasi dari firman Tuhan hari ini adalah berpuasa sebagai cara kita merindu akan Allah. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kalau saya boleh merenungkan, kerinduan akan Allah itulah yang menjadi catatan kita untuk berpuasa. Kalau puasa hanya sekedar kewajiban, maka yang terjadi diungkapkan dalam Yesaya. Kita tetap biasa saja, malah kita jahatin orang, kita malah bersifat munafik, kita malah makin hari makin menjadi-jadi kemunafikan itu. Tidak apa adanya, bahkan menutupi kesalahan-kesalahan. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang puasa. Puasa itu adalah jalan kerendahan hati. Orang merindukan Tuhan karena ia merasa memang dalam hidupnya membutuhkan Allah. Maka dalam catatan ini kita boleh merumuskan, bagi saya pribadi, berpuasa adalah kita merindukan Allah. Dengan kerinduan akan Allah itu, kita bergerak dan terdorong untuk maju. Kerinduan adalah aspek harapan dan kasih. Dikatakan oleh Santo Agustinus, siapapun yang tidak punya kerinduan, dia adalah bodoh di hadirat Allah. Maka catatan kerinduan menjadi inspirasi kita pertama untuk melakukan kewajiban agama kita, yaitu berpuasa.
Puasa sendiri bagi saya kuncinya adalah menghayati kerinduan itu di dalam kehadiran kehidupan kita masing-masing. Kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi, kehadiran kita dalam doa-doa, kehadiran kita dalam amal kasih, kehadiran kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, kehadiran kita dalam pewartaan dan pelayanan, kehadiran kita untuk berbuat baik pada sesama, dan sebagainya dan sebagainya. Kuncinya adalah kehadiran. Ketika kehadiran itu menjadi catatan setelah kerinduan terjadi pada kita, maka hati akan diluaskan dan kita merindukan hal-hal yang baik yang masih tersedia pada Anda dan saya. Catatan permenungan ini disampaikan oleh Yesus ketika ia menyampaikan kritikan orang Farisi yang menganggap murid-muridnya tidak berpuasa. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Inilah catatan kita, bahwa selama kehadiran itu ada di tengah-tengah kita, mari kita syukuri Dia yang selalu menyertai hidup kita. Dan terakhir dalam catatan ini, bagaimana cara merindu Anda dan saya akan Allah dalam seluruh kewajiban agama-agama kita, termasuk cara berpuasa kita. Pertama, dengan konsep kerinduan ini, Anda melakukan persahabatan dengan Allah, Anda boleh menjadi ragi Kristiani, dan Anda mengasihi Allah. Dengan catatan itu, maka kewajiban agama kita bukan formalitas, melainkan kita hayati dengan penuh kerinduan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tunjukkanlah jalanmu kepada kami ya Tuhan, dan ajarlah hukum-Mu kepada kami. Mari saudara yang terkasih, di Jumat pertama ini juga dengan masa Prapaskah yang kita jalani, kita persembahkan seluruh intensi-intensi kita kepada Tuhan dalam kerahiman-Nya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku.
darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, semoga dengan turut serta dalam misteri ini, kami disucikan dalam segala perilaku buruk kami, dan layak untuk menerima kesembuhan berkat belas kasih-Mu. Biarlah puasa dan pantang kami lakukan dan kami maknai dengan cara kami merindu Engkau akan Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kewajiban kami bukanlah formalitas. Akhirnya Bapa, doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku, kita akan berdevosi kepada sakramen yang Maha Kudus. Nanti setelah devosi sakramen Maha Kudus selesai, bagi mereka yang akan menerimakan abu, dengan senang hati kami akan melayaninya. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi dan ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima abu pada hari Rabu, saat ini diberi kesempatan untuk maju menerima abu. Yesus, kau rela berkorban,